Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Andriani Susana. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Purbalingga. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak ini, kita bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau yang dikenal dengan pendekatan IA, yaitu suatu pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis pada kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif ini percaya bahwa setiap orang itu memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Dalam implementasinya, pendekatan inquiry apresiatif itu dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki sebelum menapak pada tahap selanjutnya, yaitu melakukan perencanaan perubahan. Untuk menerapkan metode pendekatan inquiry apresiatif, kita bisa menggunakan langkah-langkah bagja yang terdiri dari B. Buat pertanyaan utama atau define. Kita bisa merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait dengan perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Kemudian A. Ambil pelajaran atau discover, yaitu kita bisa mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai, serta pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hal-hal positif tersebut. G. Gali mimpi atau dream. Kita bisa menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan yang ada di lingkungan pembelajaran. Selanjutnya, bagja yang keempat, J. Jabarkan rencana atau desain. Kita bisa merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Dan yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi atau deliver, yaitu memutuskan langkah-langkah apa yang diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Dan berikut adalah visi yang sudah saya buat, yaitu mewujudkan murid yang kuat berreligi, berbudi pekerti, pembelajar, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dari visi ini, maka saya turunkan menjadi prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan murid pembelajar era digital. Tahapan bagja yang sudah saya buat untuk mewujudkan murid pembelajar di era digital, yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mewujudkan murid pembelajar di era digital? Tindakan atau penyelidikan yang bisa kita lakukan, yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis TIPEK sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman saat ini. Ketiga, membiasakan kegiatan literasi digital. Dan yang keempat, memberikan penguatan kepada murid bahwasanya belajar itu terbebas dari ruang dan waktu. Ya, yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, hal positif apa saja yang sudah ada pada diri dan lingkungan murid guna mendukung terwujudnya murid pembelajar di era digital? Pengalaman baik apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh guru
guna mewujudkan murid pembelajar di era digital. Dan daftar tindakan atau penyelidikan yang saya susun, yang pertama, melibatkan murid dalam pembelajaran, merancang kegiatan literasi digital yang menarik, menerapkan pembelajaran bermakna yang memantik rasa ingin tahu pada diri murid untuk belajar dan terus belajar, serta mengenalkan beberapa aplikasi matematika berbasis IT yang bisa menumbuhkan motivasi belajar para murid. Selanjutnya, gali mimpi atau dream. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi di era digital dapat menumbuhkan semangat belajar pada diri murid? Bagaimana caranya agar pembelajaran berbasis digital dapat diterapkan oleh guru mata pelajaran lain? Serta bagaimana murid bisa menumbuhkan pemahaman dalam dirinya bahwasanya belajar itu merupakan suatu kebutuhan, bukan suatu kewajiban. Tindakan yang bisa kita lakukan yang pertama, mengkolaborasikan pembelajaran dengan teknologi, melakukan refleksi pembelajaran dengan guru antar mata pelajaran secara kontinu dan berkelanjutan, dan melakukan dialog terbuka dengan para murid terkait hal-hal apa saja yang bisa menumbuhkan motivasi belajar mereka. Ya, selanjutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah untuk mewujudkan murid pembelajar di era digital? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membiasakan budaya belajar pada murid? Tindakan yang bisa kita lakukan yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran berbasis digital. Kedua, menerapkan pembelajaran yang bermakna bagi murid sehingga mereka merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, bukan kewajiban. Yang ketiga, melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman saat ini, yaitu berbasis digital. Dan yang keempat, membuat capaian target pembelajaran yang realistis. Dan bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan untuk mewujudkan murid pembelajar di era digital? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang akan mengisi peran tersebut? Lalu, apa langkah awal untuk mewujudkan rencana ini? Bagaimana cara menjaga konsistensi dan keberlanjutan kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Beberapa tindakan yang bisa kita lakukan yaitu antara lain berkoordinasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan juga para murid. Kemudian kita juga bisa membuat capaian pembelajaran yang realistis serta melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran. Selanjutnya, mengembangkan tindak lanjut dari hasil refleksi tersebut. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan terkait demonstrasi kontekstual modul 1.3. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.